Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware installation basic optical transmission product. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi di sini tuh eh, tujuan utama dari sesi ini tuh adalah agar kita semua memahami eh, prosedur standar dalam memasang perangkat, mulai dari substrak, kartu, atau board hingga aksesoris pendukungnya. Selain itu, kita akan belajar bagaimana mengatur perabelan yang benar agar sesuai dengan standar spesifikasi teknis sehingga eh, perangkat dapat beroperasi dengan optimal dan memudahkan proses pemeliharaan di kemudian hari. Di sini ada 5 konten yang akan dibahas, yaitu before you start, yang kedua installation process, nomor 3 installation procedure, yang keempat post installation check, yang kelima label. Oke, di sini tindak pencegahan dan keselamatan kerja. Sebelum menyentuh perangkat, hal ini yang paling sangat krusial dalam keselamatan. Pertama, saat memindahkan kabinet yang berat, kita wajib menggunakan sarung tangan pelindung untuk menghindari cedera tangan. Kedua, perhatikan bahaya listrik statis. Kita harus selalu menggunakan gelang antistatis yang terhubung ke ground sebelum menyentuh komponen elektronik agar chip di dalamnya tidak rusak. Terakhir, jangan pernah melihat langsung ke arah optical port atau ujung kabel fiber yang sedang aktif, karena radiasi laser dapat menyebabkan kerusakan mata yang serius meskipun cahayanya tidak terlihat. Lalu yang kedua kita akan membahas installation proses atau alur instalasi. Jadi instalasi perangkat tidak dilakukan secara acak, melainkan mengikuti alur yang terstruktur. Kita mulai dari persiapan alat dan dokumen, dilanjutkan dengan pemasangan fisik ke dalam rak. Setelah itu memasang komponen internal seperti board dan modul optik. Langkah berikutnya adalah manajemen kabel yang mencakup kabel power, kabel ground, dan serat optik. Seluruh proses ini diakhiri dengan pengecekan kualitas dan pemasangan label identitas pada setiap kabel untuk memastikan semuanya terpasang sesuai standar. Lalu ini ada installation procedure. Kita akan bahas installing chassis in the cabinet. Jadi saat pemasangan board, kita harus sangat berhati-hati gunakan rel pemandu agar board masuk dengan lurus dan tidak menggunakan konektor di bagian belakang. Pastikan juga tuas pengunci ditarik sebelum memasukkan dan tekan masuk hingga terkunci sempurna. Untuk modul optik seperti SEP, jangan pernah melepas tutup debu jika kabel fiber belum dipasang. Debu sekecil apapun dapat mengganggu transmisi data. Lalu installing boards dan optical module. Jadi manajemen kabel fiber adalah bagian seni sekaligus teknis dalam instalasi. Aturan emasnya adalah menjaga bending radius atau radius tekukan. Kabel kabel fiber tidak boleh ditekuk atau tajam. Pastikan radiusnya minimal 30 mm atau seukuran diameter botol minuman kecil. Lalu di sini ada pemasangan kabel power dan grounding.
kabel power dan ground adalah nyawa dari perangkat. Pastikan kabel ground terpasang dengan kuat ke terminal bumi. Untuk membuang gangguan listrik untuk kabel power, kita harus memisahkan jalur kabel arus searah, yaitu DC dengan kabel data untuk menghindari interferensi elektromagnetik. Pastikan semua konektor dikencangkan dengan torsi yang pas. Koneksi yang longgar dapat menyebabkan panas berlebih atau percikan api yang sangat berbahaya bagi keamanan perangkat di ruang server. Lalu ada pengecekan pengecekan pasca instalasi dan labeling. Jadi setelah semua terpasang, kita masuk ke tahap yaitu pemeriksaan. Memeriksa apakah ada baut yang tertinggal atau kabel yang menjuntai. Kita juga harus memasang label pada setiap ujung kabel. Label ini harus ragam, bersih, dan menghadap ke arah yang mudah dibaca. Label yang baik akan mencantumkan informasi dari mana kabel berasal dan kemana tujuannya. Ini sangat krusial karena tanpa label yang jelas, proses perbaikan di masa depan akan memakan waktu sangat lama dan beresiko setelah salah cabut kabel. Lalu sebagai kesimpulan, kunci dari instalasi hardware yang sukses adalah kepatuhan terhadap prosedur keselamatan ISD, ketelitian dalam pemasangan fisik, dan kerapian dalam manajemen kabel. Di slide terakhir ini terdapat singkatan seperti ODF, PDU, dan PNGD yang akan sering kita temui di lapangan. Memahami istilah ini akan membantu kita supaya berkomunikasi lebih baik dengan tim teknis lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.